selalu ya. Bunda-bunda, kakak-kakak pendamping, baik dari paroki maupun stasi, sehat ya semuanya? Mama, papa, orang tua yang di rumah, kami berharap semuanya sehat senantiasa dalam lindungan Tuhan. Bunda Rinda, marilah kita bersama-sama hari ini kita ikuti kegiatan biak virtual yang kita adakan setiap minggu. Yuk anak-anak, kita ikuti bersama-sama. Bunda. Ya Bunda Marga, hari ini kita akan
melaksanakan pertemuan Buya APP minggu yang ketiga. Sudah siap anak-anak? Oke, pinter. Kalau semuanya sudah siap di rumah supaya berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan berdoa. Mari Bunda, kita berdoa dulu. Halo anak-anak, ayo kita siapkan hati kita untuk mengikuti kegiatan Buya hari ini. Yuk Bunda, Yuk. bersama-sama kita awali kegiatan hari ini. Jari Jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada hari ini anak-anak-Mu dari pihak Santa Maria Blitar akan mengadakan pertemuan secara virtual. Tuhan, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Tuhan, kami serahkan semua kegiatan ini kepadamu. Apa yang kami lakukan hari ini, apa yang kami kerjakan hari ini akan sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bunda Marga untuk doa pembukanya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya mari kita menyiapkan hati kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh adik kita Tian, dan renungan akan dibawakan oleh Suster Bernadette. Anak-anak sudah menyiapkan kitab sucinya. Ayo kita buka anak-anak ya kitab sucinya hari ini. Ya kita dengarkan bersama-sama. Ayo Mas Tian. Bacaan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga."
Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat jumpa dalam pertemuan kita hari ini, Prapaskah yang ketiga, dalam tema Siapakah Yesus bagi saya? Nah, adik-adik masih ingat tema Prapaskah yang pertama apa? Yaitu berjumpa dan mengikuti Yesus. Tema yang kedua, berjalan bersama Yesus. Dan hari ini, siapakah Yesus bagi saya? Nah, adik-adik, bagaimana tadi sudah mendengarkan sabdanya hari ini? Sudah mendengarkan Injilnya? Oke, tentunya sudah ya tadi ya. Isinya tentang Petrus yang mengikuti Yesus. Nah, Petrus dan teman-temannya yang mengikuti Yesus, ya, yang berjalan bersama, berjumpa bersama dengan Yesus. Sehingga Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Bagaimana ya kok Petrus bisa mengenal Yesus dan bisa mengatakan seperti itu? Iya, karena Petrus sudah berjumpa, sudah berjalan bersama Yesus, mengikuti Yesus, ya, sudah mengenal lebih mendalam. Makanya Petrus bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, adik-adik, siapa yang sudah mengenal orang tuanya? Papa, mama, bapak, ibu, tentunya semua sudah mengenal ya. Mengenal guru-gurunya di sekolah, teman-teman di sekolah. Tentunya adik-adik sudah mengenal mereka ya, karena sering bertemu. Nah, karena sering bertemu, sering bercakap-cakap, maka kita mengenal mereka. Terutama kita lebih mengenal lagi orang tua kita ya. Karena sering bersama, makan bersama, berjalan bersama, rekreasi bersama, makan bersama ya. Kalau di rumah ada yang makan bersama, ada yang tidak. Tapi kan seringnya kita bersama-sama karena tinggal satu rumah. Nah, adik-adik, siapa yang pengen mengenal Yesus, berkenalan dengan Yesus? Adik-adik sudah tahu Yesus? Siapa Yesus? Nah, ini loh Yesus yang ganteng. Yesus ganteng ya. Yesus ganteng ini. Nah, nih Yesus. Yesus inilah yang Petrus kenal sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, adik-adik pengen mengenal enggak? Tutur, bagaimana cara mengenal Yesus? Cara menghubungi Yesus bagaimana ya? Ya, apakah bisa pakai SMS, Suster? Atau pakai telepon HP? Oh, bisa saja. Caranya, kalau SMS itu sering membaca kitab suci. Nah, kalau kita sering membaca kitab suci, kita akan mengenal Yesus. Inilah SMS-nya kepada Yesus, yaitu membaca kitab suci. Kita akan membaca SMS-nya Yesus ya. Yesus membalas SMS, Yesus WA kepada kita itu lewat kitab suci ya. Kalau kita mau telepon Yesus, Suster, gimana caranya ya? Bisa. Kita telepon Yesus caranya dengan berdoa. Karena kita berdoa, kita berbicara dan bercakap-cakap dengan Yesus dari ke hati. Ya kan, kita kalau berdoa itu kan berdoa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mohon berkat-Mu untuk kami semua. Nah gitu ya, kita berdoa dari hati. Tapi kita nggak berdoa berteriak-teriak di jalan, enggak seperti itu. Nah, kita berdoa dan berelasi dengan Tuhan Yesus
setiap hari, maka kita lama-lama akan mengenal siapakah Yesus bagi kita. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sering berdoa sendiri atau berdoa bersama orang tua, nah, pasti akan lebih mengenal Yesus. Karena Yesus itu tidak jauh dari doa. Kalau kita sering berdoa, sering berelasi dengan Tuhan Yesus, kita akan lebih mengenal Yesus secara lebih dekat, secara lebih mendalam. Karena Yesus ada di dalam hati kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, ya, makanya adik-adik kita harus sering rajin membaca kitab suci, berdoa. Nah, masa Prapaskah ini terutama kita harus berbanyak berdoa dan juga puasa. Nah, puasanya adik-adik apa ya? Enggak puasa suster belum bisa. Nah, kalau belum bisa berarti hanya pantang. Pantangnya apa? Ya, pantang jajan, pantang main game. Misalnya main game setiap hari itu berapa jam ya? 10 jam main game setiap hari. Nah, masa Prapaskah ini main gamenya dikurangi, ya, main gamenya dikurangi. Jadi berapa jam yo? 10 jam, tinggal pertama 8 jam, terus 7 jam, 6 jam ya. Semakin lama semakin berkurang. Nah, itulah pantang dari kita, terutama untuk adik-adik ya. Pantangnya tidak usah pantang makan, karena adik-adik pasti harus makan ya. Nah, yang ketiga apa? Harus berderma ya. Kita harus berderma. Bagaimana kita pantang puasa dan juga berderma. Nah, itulah 3 itu harus kita jalankan dalam masa Prapaskah ini. Nah, kalau kita hanya berpuasa saja, kalau kita tidak berderma, nah kita nggak ada gunanya puasa dan pantang kita. Nah, yang terutama bagaimana toh berdermanya suster? Saya kan nggak punya uang suster. Nah, setiap hari adik-adik dikasih uang jajan nggak ya sekolah ya? Kalau sekolah dikasih uang jajan 5.000 misalnya, ya yang 2.000 disisihkan ya, ditabung. Untuk apa? Nanti diberikan untuk orang yang membutuhkan, orang yang miskin di sekitar kita ya, bisa diberikan kepada mereka. Nah, itulah perbuatan-perbuatan itu yang akan semakin mendekatkan kita dengan Tuhan Yesus dan akan semakin mengenal Tuhan Yesus secara lebih mendalam. Oke adik-adik, mari kita dalam pertemuan hari ini nanti ada aktivitasnya yang akan menjadikan kita semakin mengenal Yesus secara lebih mendalam. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam
kita lanjutkan kegiatan hari ini dengan aktivitas ya Bunda Linda ya. Aktivitas Hari ini tadi kita mendengarkan renungan ya iya, Bunda ya. dari suster, di mana Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Kita pun juga sangat mencintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sudah siap adik-adik di rumah? Sudah siap di rumah, sudah disiapkan alat-alatnya. Kita akan membuat apa Bunda ya nanti ini? Kita membuat hati kita kita persembahkan dengan tulus kepada Tuhan Yesus. Ya. Hari ini kita dibantu sama siapa nih? Ada Bunda Maga, Bunda Linda, Adik Tian. Halo Adik Tian. Adik Lian. Lian. Ayo. Juga ada Adik Vincent. Ya. Kita siapkan alat-alatnya. Yang Ini pertama apa? kertas lipat. Kertas lipat ya Bunda. Ya Bunda, apa lagi Bunda? Ya, kertas Ya kertas lipatnya mana? Lalu Ya. kertas HBS nanti untuk menempel ya anak-anak. Ini kita siapkan apa? Gunting. Kemudian ada lem. Kemudian juga ada spidol. Baik, langsung saja kita mulai ya Bunda ya. Iya iya Bunda. Kita ambil kertas lipat kita. Ayo adik Ya, ya. semuanya diikuti ya. Ayo, Kita diikuti. lipat menjadi 2. Kita tunjukkan. Seperti ini. Kita lipat Ya, ya. ini bagian lipatannya di Sudut sini ya. atas, sudut bawah. Nah, Kita setrika. kalau sudah, bentar, Bunda mau membuat gambar nanti adik-adik di rumah mengikuti. Nah, seperti ini sayang ya. Ini bagian yang lipatan ya. Nah, ini yang bagian yang lipatan, yang ketutup ini bagian yang kebuka. Anak-anak buat seperti ini ya, adik-adik di rumah buat seperti ini. Nah, nih, Ya, Dek Rian. sudah, Dek Vincent. Dek Rian Kalian sudah. Oh, pintar. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya boleh digunting. Baik Bunda, Ya, silakan Bunda. digunting, Bunda. Ya. Adik-adik di rumah hati-hati ya menggunakan guntingnya ya. Dibantu mungkin mama, mungkin papa, mungkin kakak ya. Ayo siapa yang sudah selesai menggunting? Sudah selesai? Kita buka. Jadilah Dek lihat sudah selesai hati belum? seperti Ya? ini. Oh belum, ditunggu. Ya, ditunggu. Ya. Ayo ditunjukkan Adik Rian. Ya. Oh pintar ya. Ya, Hatinya seperti ini. sudah jadi. Nah, Selanjutnya apa Bunda? Selanjutnya hati kalian ditempel ya di kertas HVS ini ya sayang ya. Tempel. Ditempel seperti ini ya sayang ya. Selanjutnya adik-adik di rumah menggunting lagi, menggambar lagi hati yang kecil-kecil untuk hiasan. Nah, contohnya Ya. seperti ini. Nih. Ya. Boleh langsung ditempel Kecil-kecil. di sayang? Ya, ini ya. Nah, kalau sudah ditempel seperti ini nanti boleh dihias pakai ini ya. Boleh dihias pakai ini. Tapi sebelumnya, yuk ditulisi di tengahnya. Nah, Yesus itu menurut kalian sebagai apa? Nah, kalau menurut Bunda Maga, Yesus sebagai apa Bunda? Oh, kalau menurut saya Bunda Linda, Ya. Yesus itu Wah, superhero. hebat. Superhero itu berarti Superhero. seperti pahlawan ya Bunda ya. Iya, pahlawanku. Kalau Masa menurut Dek depanku. Dek, Dek. Oh, penolongku. Yesus Manis penolongku. sekali. Kalau Dek Incen, Yesus sebagai apa? Sahabatku. Guru apa sahabat? Sahabat. Oh,
sahabat, di waktu kita susah senang, kita mohon bimbingan Tuhan Yesus ya. Di rumah Bunda ya, adik-adik juga bisa menuliskan. Yesus sebagai apa? Yesus sebagai guruku, Yesus sebagai juru selamatku, menurut hati adik-adik ya. Ini kalau Bunda, Yesus guruku, karena Bunda juga sebagai guru, maka Tuhan Yesus menurut Bunda juga sebagai guru besarnya Bunda. Nah ya, Bunda belajar dari Tuhan Yesus, kesabaran, kesetiaan, ramah ya. Sudah jadi semua? Nah, kalau sudah, nah untuk ayat hafalannya anak-anak di rumah tulis di bawahnya. Bunda Marga sudah selesai tadi, sudah membuat ayat hafalannya apa Bunda? Ayat hafalan kali ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Anak Allah yang hidup. Ayo. Kalau sudah itu tadi pinggir-pinggirnya boleh dihias, hias pakai hati yang kecil-kecil. Jadi nantinya adik-adik di rumah nanti boleh dihias sebagus mungkin ya Bunda ya. Ya, kalau ini Bunda Marga yang sudah jadi ya sudah jadi iya. langsung ditunjukkan ya adik-adik di rumah, ya anak-anak di rumah. Seperti ini sayang ya, kelihatan ya. Nah, Seperti ini ya anak-anak ya, adik-adik ya di rumah. Sudah. Nah, nanti hasil aktivitas anak-anak, adik-adik yang di rumah jangan lupa difoto, ditunjukkan kepada kakak-kakak pendamping kalian sayang ya. kemudian Gitu ya, dikumpulkan ya Kak ya. Iya, Dikumpulkan juga di akhir bulan. Di akhir bulan. Baik, sudah selesai semuanya ditunjukkan. Ayo ditunjukkan Nah, kakak iya, ya. sama. Mana ditunjukkan di depan kamera. Saya. Ya. Sudah jadi. Nih ya. Kita akhiri ya, Bunda. Iya. Oke adik-adik, kegiatan hari ini, aktivitas hari ini kita akhiri dengan berbagai kegiatan mulai awal hingga akhir. Kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah. Kita menggantungkan hidup Bunda, hidup anak-anak tidak hanya dengan kemampuan kita sendiri, tetapi kita menggantungkan semuanya itu. Selain berusaha, belajar yang rajin, kita juga selalu dan harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Ya anak-anak, adik-adik, cukup sekian dulu aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Semoga semuanya selalu dilindungi Tuhan. Dan kita lanjutkan dengan doa penutup. Ayo Kak Agung, sampai jumpa. Halo adik-adik, mari kita akhiri aktivitas ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari aktivitas awal hingga akhir. Semoga aktivitas hari ini bisa menyatukan hati kami dengan Engkau. Amin.
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.